Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Trifonia Mali, siswi dari SMK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng dari kelas 12C. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait lemak pada materi makromolekul kelas 12. Pastinya teman-teman semua sudah pernah mendengar kata lemak. Lemak itu merupakan salah satu jenis makronutrien yang memiliki peran penting untuk tubuh. Nah, salah satu fungsi lemak itu sebagai sumber energi cadangan di samping karbohidrat. Contoh makanan yang mengandung lemak itu ada susu sapi, keju, mentega, es krim, minyak kelapa, gorengan, dan juga termasuk daging. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau konsumsi lemak yang berlebihan itu dapat mengganggu kesehatan tubuh. Jadi sebaiknya konsumsi yang secukupnya saja. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti dari video ini. Dimulai dari yang pertama, struktur umum lemak. Nah, berdasarkan pengertiannya, lemak merupakan ester dari 3 asam lemak dengan gliserol atau 1,23 propanatiol. Di sini kita lihat reaksi pembentukan lemak, yaitu gliserol direaksikan dengan asam karboksilat atau asam lemak menghasilkan trigliserida atau lemak ditambah air. Gliserol ini merupakan alkohol polivalen atau alkohol dengan jumlah gugus OH-nya itu lebih dari 1. Kita lihat di sini bahwa jumlah gugus OH-nya itu ada 3. Kemudian nanti dia direaksikan dengan asam lemak. Karena di sini gugus OH-nya ada 3, maka kita membutuhkan 3 asam lemak. Jadi, reaksi ini sama seperti reaksi esterifikasi pada senyawa karbon, di mana ketika gliserol atau bukan gliserol, di mana ketika alkohol ini direaksikan dengan asam karboksilat akan menghasilkan ester dan H2O. Prinsipnya sama, jadi nanti H pada asam lemak ini dilepaskan, kemudian nanti dia berikatan dengan OH pada gliserol. Sama seperti hal yang sama juga terjadi pada asam lemak yang kedua dan yang ketiga, di mana H-nya nanti dilepaskan, kemudian nanti berikatan dengan OH pada gliserol, sehingga nanti hasil sampingan dari reaksi pembentukan ini yaitu H2O, di mana jumlah H2O-nya itu ada 3. Lalu, ketika atom H-nya tadi sudah dilepaskan, maka RCOO pada asam lemak ini berikatan dengan CH2, CH, dan CH2 pada gliserol. Sehingga nanti hasilnya itu menjadi CH2COOR, CH-COOR, dan CH2COOR ditambah hasil sampingannya tadi itu 3H2O. Jadi secara keseluruhan struktur umum lemak itu yaitu CH2COOR1, CH-COOR2, dan CH2COOR3. Di mana kita lihat ada R1, R2, dan R3 di sini. R1, R2, dan R3 di sini disebut sebagai rantai hidrokarbon. Berarti ada hidrogen dan karbon. Dengan jumlah atom C-nya itu dari 3 sampai 23. Umumnya itu jumlah atom yang paling sering digunakan itu atau sering dijumpai itu atom C15 dan C17. Adapun catatan tambahan di mana ketika R1 sama dengan R2 kemudian sama dengan R3, maka itu disebut sebagai lemak sederhana. Dan jika R1 tidak sama dengan R2 dan tidak sama dengan R3, maka itu disebut sebagai lemak campuran. Setelah membahas struktur umum lemak, selanjutnya saya akan sedikit menyinggung terkait dengan perbedaan lemak dan minyak. Nah, karena lemak dan minyak ini seringkali dikaitkan karena keduanya itu memiliki komponen yang sama, yaitu berasal dari trigliserida atau terbentuk dari trigliserida, yaitu satu molekul gliserol dengan 3 asam lemak. Jadi, perbedaan lemak dan minyak yang pertama, lemak itu berbentuk padat dan atau semi padat pada suhu kamar dan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Sedangkan minyak itu pada temperatur kamar dia itu bersifat cair dan memiliki titik didih yang lebih rendah. Lalu, lemak itu mengandung asam lemak berantai lebih panjang dan asam lemak jenuh yang lebih tinggi. Sedangkan minyak itu mengandung asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi. Kemudian, lemak itu sebagian besar berasal dari hewan. Contohnya itu seperti daging sapi, daging ayam, telur. Kemudian kalau minyak itu sebagian besarnya itu berasal dari tumbuhan seperti minyak zaitun, minyak jagung, dan sebagainya.
Nah, sekarang kita masuk pada tata nama lemak. Tata nama lemak itu pemberian nama suatu lemak tergantung dari asam lemak yang diikatnya. Jadi yang pertama nanti, apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, maka pemberian namanya sebagai berikut. Gliseril ditambah tri ditambah asam lemak. Nah, arti dari mengikat asam lemak yang sama ini berarti R1, R2, dan R3-nya itu sama. Nah, seperti pada contoh ini, kita lihat contohnya itu gliseril tributirat, di mana R1, R2-nya itu dan R3-nya itu sama, yaitu CH3H7, CH3H7, dan CH3H7, di mana CH3H7 itu merupakan butirat yang berasal dari asam butirat. Nah, seperti aturannya tadi, di mana namanya itu menjadi gliseril ditambah tri ditambah asam lemaknya, nama asam lemaknya, sehingga nama dari struktur ini yaitu gliseril tributirat. Nah, ada hal yang sama terjadi pada contoh yang kedua juga, di mana di mana R1, R2, dan R3-nya itu sama, yaitu C17H35, di mana C17H35 ini merupakan stearat yang berasal dari asam stearat, sehingga namanya itu menjadi gliseril tristearat. Lalu yang kedua, apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka pemberian nama lemak sebagai berikut. Gliseril ditambah asam lemak menurut letaknya. Nah, nama mengikat asam lemak yang berbeda ini artinya berarti R1, R2, dan R3-nya itu tidak sama. Seperti pada contoh ini, kita lihat bahwa R1-nya itu C11H23, R2-nya C15H31, dan R3-nya itu C17H35. Nah, C11H23 ini merupakan laurat yang berasal dari asam laurat. Kemudian C15H31 itu palmitat, kemudian C17H35 itu stearat. Nah, kita lihat di sini bahwa aturannya tadi gliseril ditambah asam lemak menurut letaknya. Berarti nanti berurutan dari R1, R2, dan R3. Jadi untuk nama asam lemak yang R1 itu nanti diberi akhiran O. Jadi misalnya dari laurat menjadi lauro. Kemudian R2 juga sama, nanti diberi akhiran O. Tetapi untuk yang R3 namanya tetap sama sesuai dengan nama asam lemaknya. Contohnya di sini tadi di laurat menjadi lauro, kemudian palmitat menjadi palmito, kemudian stearat itu tetap jadi stearat, sehingga nama dari struktur ini tuh gliseril lauro palmito stearat. Sekarang kita masuk pada bagian penggolongan lemak atau klasifikasi lemak. Nah, penggolongan lemak itu pada umumnya ada dua, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu rantai hidrokarbonnya itu tunggal atau tidak berangkap. Kemudian dia itu berasal dari lemak hewani atau terdapat pada tubuh hewan dan manusia. Contohnya itu ada asam laurat, miristat, palmitat, stearat, dan arakbidat. Kemudian lemak tak jenuh itu rantai hidrokarbonnya itu berangkap 2, rangkap 3. Kemudian lemak tak jenuh itu berasal dari lemak nabati atau lemak yang terdapat pada tumbuhan. Contohnya itu asam palmitoleat, asam oleat, asam linoleat, dan asam linolena. Lalu berdasarkan struktur kimianya, penggolongan lemak itu juga dibagi menjadi dua, yaitu lemak sederhana dan lemak campuran. Nah, lemak sederhana itu tersusun atas lemak sejenis. Lemak sejenis yang dimaksud tadi sama seperti penjelasan yang R1, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka itu disebut sebagai lemak sederhana. Nah, contohnya di sini ada gliseril tripalmitat dan gliseril tristearat. Lalu ada lemak campuran, itu tersusun dari lemak berbeda jenis, atau di mana R1, R2, dan R3-nya itu tidak sama. Contohnya di sini ada gliseril linolenopalmitostearat. Nah, akhirnya kita masuk pada bagian akhir pada pembahasan video kali ini. Nah, kita akan membahas sifat lemak, yaitu sifat fisik dan sifat kimianya. Yang pertama, sifat fisik lemak. Sifat fisik lemak itu ada 3. Yang pertama, lemak murni tidak berwarna, berbau, atau berasa.
warna, bau, dan rasa pada lemak itu berasal dari campuran bahan lain. Kemudian lemak bersifat hidrofobik atau sukar larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti eter, kloroform, dan benzen. Kemudian lemak itu berbentuk padat karena titik lelehnya itu lebih tinggi dari suhu kamar. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat kimia lemak. Sifat kimia lemak itu ada 4: hidrolisa, penyabunan, hidrogenasi, dan oksidasi. Nah, hidrolisa itu merupakan hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Lalu penyabunan itu merupakan reaksi lemak dengan basa kuat seperti NaOH dan KOH menghasilkan sabun. Kemudian hidrogenasi, yaitu reaksi antara hidrogen molekuler yaitu H2 dengan unsur atau senyawa lain. Dan yang terakhir, oksidasi, yaitu oksidasi lemak akan menghasilkan asam-asam lemak yang berbau tengik. Jadi, sekian saja pembahasan materi dari saya mengenai lemak pada materi makromolekul kelas 12. Saya harap materi yang saya jelaskan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. See ya!